Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bro, mbak bro, bagaimana kabarmu di sana? Semoga sehat selalu. Oke, di kesempatan malam hari ini ya, saya Bang Ibul, saya ingin menceritakan tentang sejarah tentang penjajah, yaitu terdapat sebuah bangunan yang berdiri kokoh hingga saat ini berpuluh-puluh tahun yang lalu, dan bangunannya pun sekarang lebih bagus karena direnovasi, yaitu Benteng Pendem. Oke, Benteng Pendem berada di salah satu provinsi Jawa Timur, itu salah satu ya, bertepatan di kota Ngawi. Oke, pengen ngerti ceritanya? Kita lanjut ke inti ceritanya. Benteng Van den Bosch adalah salah satu situs bersejarah Belanda, kolonial Belanda ya, pada masa kepemimpinan Van den Bosch. Jadi benteng ini dibangun pada tahun 1839 yang dipimpin oleh gubernur pada saat itu ya, yang bernama Van den Bosch. Gubernur Jenderal Van den Bosch ini memimpin Ngawi pada saat itu, pada masa-masa penjajahan kala itu. Dan kenapa dinamakan Benteng Pendem? Karena lokasi letak pada benteng itu lebih rendah daripada daratan lainnya pada saat itu. Itulah salah satu strategi Gubernur Van den Bosch selaku kolonial Belanda zaman dahulu. Dan taktik Belanda adalah pembangunannya itu memanfaatkan aliran Bengawan Ngawi, yaitu lebih tepatnya ke Bengawan Solo dan Madiun. Karena tujuan dari Belanda itu sendiri, Van den Bosch ini tidak hanya karena untuk melumpuhkan logistik dari pasukan Pangeran Diponegoro itu, teman-teman. Karena Ngawi itu sebagai pusat perdagangan pada kala itu, dan sebagai pusat perdagangan juga di Jawa Timur, maka itulah taktik Belanda membuat Benteng Pendem untuk daerah Ngawi dan sekitarnya. Jadi teman-teman ini bisa membayangkan, bagi yang pernah ke sana, mungkin Pak D, Bude, Mas Bro, Mbak Bro ini yang pernah ke Benteng Pendem ya, mungkin di tahun lalu, di tahun yang sebelum-sebelumnya sampai sekarang, karena sekarang katanya itu renovasi. Bayangkan bangunan yang sudah berpuluh-puluh tahun masih berdiri kokoh hingga saat ini dan menjadi saksi bisu Belanda menjajah Indonesia. Dan lebih gokilnya teman-teman ya, benteng ini tuh berluas ya, luasnya Benteng Pendem ini tuh sekitar 15 hektar ditambah 5 hektar pada kala itu. Jadi ukuran itu ukurannya sangat luas, bisa dibayangkan masa kejayaan Belanda pada saat itu sangat maju pesat. Dan tidak hanya bentengnya saja teman-teman, jadi perlengkapan di dalam benteng itu adalah, benteng itu dihuni oleh 250 tentara Belanda dan 60 kavaleri. Coba ini Pak D, Bude bayangkan pada saat itu. Begitu kokohnya, begitu kuatnya pertahanan Belanda menginjak-injak Indonesia. Dan di sebelah selatan benteng itu terdapat 2 buah sumur yang berkedalaman sekitar 100 maupun 200 meter. Gunanya sumur itu, bayangkan, untuk membuang para pekerja rodi. Jadi segala cara ini dihalalkan oleh Gubernur Van den Bosch ini semata-mata hanya satu, untuk menguasai tanah Nusantara Indonesia ini. Begitulah teman-teman semuanya. Jadi selain kelicikan dan kebengisan Belanda, ada juga kecanggihan di dalam sebuah bangunan yang tempo dulu itu, karena di sana tidak hanya bangunan yang berjejer dan pintu yang banyak, akan tetapi di sana juga itu terdapat drainase, yaitu sebuah pintu air yang bisa menanggulangi banjir, seperti membuang limbah itu ada jalurnya sendiri, air dari hujan itu ada jalurnya sendiri, seperti itu teman-teman. Jadi tidak hanya menyembong seperti kota Jakarta, mungkin tidak seperti itu. Jadi per jalur itu sendiri-sendiri, ada jalurnya sendiri. Itulah pertahanan Belanda zaman dulu, dan tentunya dibangun tidak hanya lewat tenaga orang-orang Belanda, tapi juga nenek moyang kita sebagai pekerja rodi dan pekerja paksa. Tetapi Pak D, Bude, Mbak D, di balik semua kecanggihan dan kemegahan bangunan Belanda pada saat itu, tidak sedikit pula menyimpan misteri di balik semua.
ingin dengar kelanjutannya, kita bahas yang agak horor. Meskipun ya teman-teman, benteng ini untuk mempunyai kisah sejarah tersendiri, akan tetapi di balik semua itu menyimpan misteri yang sampai saat ini warga Ngawi dan sekitarnya itu mempercayai kisah-kisah ini. Yang pertama adalah kemunculan sesosok ular berkepala manusia di benteng Pendem ini. Dan menurut cerita yang beredar, sesosok ular berkepala manusia ini sering muncul di lorong-lorong ataupun di aliran air di sekitar benteng Pendem itu sendiri. Bayangin, sampai merinding saya. Dan selain itu ya, selain sesosok berkepala ular tadi, ular berkepala manusia, itu ada sesosok tentara Belanda yang sering menampakkan diri kepada wisatawan. Dan itu bayangin kalau malam tiba teman-teman di sana itu pasti sangat-sangat horor. Dan itu ya teman-teman, kalau saya berada di sana mungkin saya sudah ngocar-ngacir kabur nggak karuan. Dan di dalam cerita yang lain ini, di dalam rombongan tentara itu yang tanpa kepala ini kadang sering berbaris tanpa kepala. Jadi mereka semua itu berbaris berjajar tanpa kepala seperti itu. Merinding kali saya teman-teman. Dan ada sesosok lain juga di sana. Karena mungkin itu benteng sudah lama tak berpenghuni ya teman-teman. Apalagi kok bekas buangan mayat, kerja rodi ataupun pembuangan, entah itu pembunuhan atau apapun di sana. Karena tempatnya juga sangat gelap pada kala itu. Ada sesosok tubuh manusia tapi berkepala kelelawar seperti itu teman-teman. Jadi begitu dahsyatnya di sana, itu begitu cerita-cerita mistis yang beredar di kawasan Ngawi dan sekitarnya itu sudah menjadi ngomong susah kali, sudah menjadi rahasia umum gitu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman ya, di balik semua cerita misteri ini, yaitu yang membuat saya penasaran dan sekaligus membuat saya kagum lah lebih tepatnya ya, itu ada satu makam kuburan kiai yang bertepatan letaknya itu di sebelah pojok bangunan itu ada makam keramat yang dikeramatkan oleh warga sekitar, khususnya di sekitar Ngawi. Jadi sejarah dalam makam itu adalah pemiliknya yaitu Kiai Haji Muhammad Nur Salim. Kalau menurut cerita di masa lampau, Kiai Haji Nur Salim ini adalah utusan Pangeran Diponegoro untuk memberontak kepada Belanda. Sayang beribu sayang, Kiai Haji Nur Salim ini ditakutkan oleh Belanda dan ditangkap, dipenjara di dalam benteng Pendem ini, disiksa habis-habisan, mau dibunuh, ditembak, disiksa pokoknya. Tapi Kiai Haji Nur Salim ini mempunyai kesaktian yang luar biasa sehingga beliau tidak mempan di apa-apa, dibunuh pun tidak bisa. Dan pada akhirnya beliau ini dipendam, dikubur secara hidup-hidup, dan sekarang makamnya letaknya itu di sebelah pojok benteng Pendem ini. Jadi seperti itulah cerita-cerita mistis, sekalipun juga sangat memompa jantung kita untuk mendengarkan ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang penasaran bisa langsung saja ke lokasinya. Oke, menurut saya mungkin ini saja ceritanya. Bagi teman-teman yang pengen request cerita mana saja yang pengen dibahas, silahkan komen di bawah. Oke, jangan lupa saya selalu stay tune di channel ini agar saya bisa menyampaikan cerita-cerita berikutnya. Bye bye.